Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman ya. Dan di channel saya ini saya masih akan terus memotivasi, masih akan terus mengedukasi, masih akan terus memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi teman-teman saya jelaskan di sini bahwa saya membuat video-video seperti ini tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan ya, memberikan kenyamanan di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari gangguan asam lambung GERD yang sudah disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Karena menurut pengalaman saya juga dulu seperti itu, ketenangan itu dibutuhkan sekali ya untuk kita, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, untuk mendukung juga untuk mencapai kesembuhan. Nah, jadi teman-teman, di season kali ini saya mau membahas tentang rasa mau mati, seperti perasaan mau M yang pernah saya rasakan dulu ketika saya terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Saya juga pernah ya teman-teman yang mengalami seperti panic attack ya, perasaan mau mati, perasaan-perasaan yang menakutkan ya teman-teman ya, sensasi-sensasi yang muncul ya teman-teman ya, dan bagaimana cara saya menanganinya saya akan membagikannya kepada teman-teman semua di video ini ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih menonton, masih menyaksikan video ini, bisa tonton videonya itu dengan tenang, dengan nyaman, supaya teman-teman itu bisa memahami ya teman-teman ya. Untuk teman-teman juga mungkin yang saat ini baru menemukan video ini, teman-teman yang baru menemukan video ini juga bisa langsung bantu subscribe-nya ya teman-teman ya, supaya channel saya ini bisa jauh lebih berkembang lagi ya teman-teman ya. Ketika channel saya ini sudah bisa berkembang, maka akan banyak teman-teman di luar sana yang mungkin sudah mulai merasakan lelah, sudah mulai merasakan putus asa. Ketika mereka itu menemukan video-video seperti ini, mereka akan kembali bangkit lagi, mereka akan kembali semangat lagi untuk menjalani pola metode-metodenya ya dengan disiplin, dan hingga sampai mereka itu akan baik dan sembuh total ya teman-teman ya. Nah, amin ya rabbal alamin ya teman-teman ya. Tujuan saya juga seperti itu ya teman-teman, yang membuat video-video seperti ini adalah tujuannya adalah untuk selain untuk memberikan edukasi, memberikan semangat kepada kalian semua ya teman-teman ya. Saya juga merasa dulu pernah merasa tidak nyamannya, tersiksanya dari gangguan ini ya teman-teman ya, yaitu gangguan asam lambung yang disertai juga dengan GERD, disertai juga dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Jadi saya merasakan rasa tidak nyamannya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala ya teman-teman ya. Jadinya saya juga ingin supaya teman-teman itu tidak terlalu lama merasakannya ya teman-teman ya. Jadi saya membuat video-video seperti ini. Nah, untuk pembahasan kali ini kita kembali lagi ke topik. Untuk perasaan seperti mau mati, terus perasaan seperti kita itu terkena panic attack ya teman-teman ya, bukan seperti ya teman-teman ya, memang merasakan panic attack. Jadi saya dulu ketika terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD, ketika sedang baru-barunya, ketika sedang awal-awalnya saya terkenanya juga, saya itu sering sekali yang namanya panic attack ya teman-teman ya, dan perasaannya itu benar-benar seperti kita itu hari itu juga mau M. Nah, itu perasaan-perasaan yang saya alami dulu seperti itu ya teman-teman ya. Dan itu terjadi ketika awal-awal terkenanya itu saya juga mengalami ya teman-teman ya. Jadi saya itu mengalaminya itu hampir beberapa kali ya. Sampai saya sudah membaik itu saya mengalami panic attack itu sampai beberapa kali ya. Saya mengalaminya, tapi saya akan menceritakan pengalaman saya yang parah-parahnya saya ketika saya itu mengalami perasaan seperti mau mati itu ya teman-teman ya. Ada beberapa kali saya merasakannya. Nah, yang pertama itu ya teman-teman ya, ketika saya itu sedang parah-parahnya, bukan sedang parah-parahnya ya teman-teman ya, sedang baru pertama kali terkenanya ya teman-teman ya. Jadi yang saya rasakan itu ketika pertama kali terkenanya, saya itu mulai merasakan kaki saya itu seperti dingin ya teman-teman ya. Pertamanya itu saya itu merasakan susah sekali untuk tidur. Terus kemudian ketika saya itu sudah gelisah, terus kemudian kaki saya itu merasa seperti terasa dingin ya. Ketika kaki terasa dingin, saya mulai ketakutan lagi, ada perasaan yang gak nyaman di bagian perut,
Terus kemudian perasaan nggak nyaman itu saya ikuti terus ya teman-teman ya, dan akhirnya menimbulkan kaki saya itu terasa dingin, dan kaki saya terasa dinginnya itu menjalar ya teman-teman ya. Menjalar ke bagian betis, terus kemudian dari pertamanya dari telapak kaki ya teman-teman ya, dari telapak kaki terus kemudian menjalar ke betis, terus kemudian menjalar lagi ke paha, terus menjalar ke perut, terus menjalar ke bagian dada, terus menjalar ke seluruh tubuh hingga sampai tubuh saya itu terasa kaku semua ya teman-teman ya. Badan terasa kaku, terus kemudian jantungnya debar-debar, terus kemudian eh, di bagian dada sebelah kiri ini terasa seperti terbakar ya teman-teman ya, seperti ada yang membakar seperti itu, menyemprotkan seperti gas yang panas gitu ya teman-teman ya. Jadi merasa seperti terbakar juga. Terus kemudian badan itu tidak bisa gerak yang saya rasakan awal-awal ya teman-teman ya, awal-awal pertama saya terkenanya itu ya teman-teman ya. Terus kemudian saya itu nggak bisa menggerakkan tubuh saya, bahkan saya hanya bisa melihat kanan kiri saya itu, tangan saya itu sudah mengepal ya teman-teman ya, dan saya juga nafasnya pendek sekali ya teman-teman ya, nafas saya menjadi pendek, hanya sedikit sekali saya ngambil nafasnya itu ya teman-teman ya, dan itu sangat sangat teringat sekali, sangat jelas lagi ya, sangat jelas sekali kejadian itu ya teman-teman ya, tertanam di otak saya ya teman-teman ya. Dan akhirnya itulah yang membuat saya itu terkena yang namanya anxiety disorder atau kecemasan yang berlebihan, karena pengalaman saya pertama itu yang sangat mengerikan, yang rasanya itu seperti mau itu ya teman-teman ya. Nah setelah itu ketika semua di lingkungan rumah saya itu sudah panik semua ya teman-teman ya, saya juga sudah panik. Akhirnya ya tadi ya teman-teman ya, saya itu narik nafas sudah berat ya teman-teman ya, terus hanya bisa pasrah saja. Nah tapi beberapa saat kemudian, setelah saya itu terus berusaha untuk ngambil nafas, untuk mengatur nafas ya teman-teman ya, dan akhirnya saya bisa eh, kendur lagi otot-ototnya ya teman-teman ya, yang tadinya badan saya itu nggak bisa gerak, yang tadinya perut saya itu kaku, nafas saya itu berat, terus akhirnya kembali lemas lagi semuanya, dan diri saya juga menjadi lemas ya teman-teman ya, saya juga menjadi merasakan lemas. Saya jalan saja saya harus dituntun ya teman-teman ya, waktu pertama kali terkenanya itu saya langsung diantar ke rumah sakit, jalan juga saya harus dibopong ya, harus digotong sama orang berapa ya teman-teman ya, sama orang tiga itu saya diangkat ya teman-teman ya. Nah itu untuk perasaan yang pertama, dan di sela-sela saya sudah memperbaiki asam lambungnya ya teman-teman ya, di saat saya masih terkenanya juga ya, masih ketika masih parah-parahnya juga, sudah melewati masa itu, saya itu terkena juga panic attack waktu itu, saya ingat juga ya teman-teman ya, panic attack itu setelah tiba-tiba perasaan itu hadir dengan sendirinya ya teman-teman ya, ketika sedang lagi enak-enaknya ya teman-teman ya, lagi santai-santai, terus kemudian lagi ngobrol-ngobrol gitu, tapi saya dulu itu masih masa perbaikan ya, masih diambang 30% lah, saya dulu itu masih banyak sensasi. Saya juga sering sekali mengalami panic attack, dan panic attack yang saya rasakan itu tiba-tiba perasaan saya itu jadi nggak nyaman, terus kemudian setelah perasaan nggak nyaman terus pikiran merespon ya teman-teman ya, ketika pikiran saya merespon nggak nyaman juga, dan tiba-tiba seperti ada perasaan yang seperti nggak nyaman lah pokoknya di tubuh saya itu, terus badan saya itu jadi terasa seperti dingin ya teman-teman ya, terus jantung saya jadi debar-debar ketika merasakan seperti itu, nafas saya juga menjadi tersengal-sengal pendek ya teman-teman ya, dan saya itu mengalami lagi yang namanya perasaan-perasaan seperti mau itu ya teman-teman ya. Jadi seperti di sekitar saya ini seperti eh, terasa dingin semua ya teman-teman ya, pandangan juga jadi buram, mata jadi buram, terus kemudian jadi blur-blur, sempoyongan-sempoyongan gitu ya teman-teman ya, dan akhirnya itu membuat jantungnya merasa debar-debar, terus kemudian setelah debar-debar jadi sesak nafas, terus kemudian pikirannya jadi kacau, terus kemudian pikirannya ke arah-arah mau ke ya teman-teman ya. Nah itu juga saya alami dulu seperti itu ya teman-teman ya, tapi itu saya belum tahu ya teman-teman ya kalau itu adalah panic attack namanya. Saya dulu belum mengerti tentang apa itu asam lambung atau apa itu GERD ya, apa itu anxiety disorder, dan saya juga nggak tahu kalau itu yang namanya panic attack. Nah setelah saya sudah mempelajari, saya sudah tahu bahwa itu namanya panic attack,
cara penanganannya seperti apa. Dan ada di suatu hari saya juga merasakannya lagi ya teman-teman ya, merasakan panic attack lagi. Saya terkena yang namanya panic attack lagi. Waktu itu dipicu dari yang dipicu dari makanan ya teman-teman ya, karena saya dulu tuh salah makan. Terus kemudian setelah saya makan, setelah saya salah makan, saya itu mengalami sebuah sensasi yang tidak nyaman ya teman-teman ya, di bagian perut, di bagian perut sebelah kiri, terus kemudian di bagian dada. Itu saya mengalami rasa tidak nyaman, dan akhirnya itu membuat saya itu mengalami panic attack lagi ya teman-teman ya. Ketika saya sudah mulai merasakan tidak nyaman, ketika saya tuh ingat sekali ya teman-teman ya, setelah saya itu makan kacang ya teman-teman ya, karena saya dulu kan begini teman-teman, saya dulu ingin mencari-cari makanan apa yang harus saya pantang ya teman-teman ya. Nah jadi saya dulu tuh mencoba-coba semua makanan ya teman-teman ya, dan sialnya ya teman-teman ya, delalahnya itu saya itu mencoba yang namanya kacang ya teman-teman ya, karena saya dulu juga masih penasaran kacang ini bikin pantangan nggak sama saya ya teman-teman ya. Dan saya akhirnya mencoba kacang itu ya teman-teman ya, saya coba kacangnya, hanya makan beberapa butir ya teman-teman ya, mungkin hanya 5 butir ya, itu kacang goreng ya teman-teman ya, kacang tanah yang digoreng itu loh ya teman-teman ya, yang buat isian apa kata orang Jawa itu peyek lah itu ya teman-teman ya. Nah itu kacangnya saya makan hanya paling banyak itu kayaknya 4 butir apa 5 butir gitu ya teman-teman ya. Setelah saya makan, beberapa menit kemudian itu langsung menimbulkan sensasi yang tidak nyaman di bagian perasaan saya ya teman-teman ya. Di perut itu sudah mulai nggak nyaman, ada kayak perasaan aneh gitu di perut, seperti jalan-jalan, begah, kembung gitu ya. Terus kemudian di perasaan juga menyusul perasaan nggak nyaman. Terus kemudian seperti ada perasaan yang tiba-tiba datang kayak ser gitu ya teman-teman ya. Nah itu akhirnya membuat saya itu kambuh lagi, panik attack lagi ya teman-teman ya. Dipicu juga dengan sensasi yang saya rasakan, seperti ada rasa tertarik ya teman-teman ya di bagian belakang leher ini, dari kepala sampai ke bagian pundak ini seperti ada yang tertarik ya teman-teman ya, seperti sakit, ngilu, nyut-nyutan. Nah itu membuat saya itu semakin cemas, karena takutnya jadi apa, kanker otak lah, jadi penyempitan pembuluh darah lah. Nah, dan akhirnya saya itu berpikir-pikir selalu ke sana ya teman-teman ya, dicampur lagi dengan jantung yang debar-debar. Terus kemudian kembali lagi, nafasnya menjadi sesak, nafasnya menjadi pendek. Dan karena saya dulu itu sudah tahu bahwa itu adalah panic attack, tapi ketika saya mengalami panic attack pun saya juga kebingungan ya teman-teman ya, karena saya dulu itu di sebuah kontrakan sendirian juga ya teman-teman ya. Dan akhirnya saya itu minta tolong bantuan tetangga. Saya minta tolong diantarin ke rumah sakit, saya bilang seperti itu ke tetangga ya teman-teman ya. Tapi tetangga saya itu memang sudah tahu kondisi saya teman-teman ya, dia sudah tahu, sudah saya ceritakan semua tentang pengalaman saya terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Setiap hari kan saya main ke tempat dia ya teman-teman ya, selalu mengobrol. Nah, saya itu konsul lah ke dia, bilanglah sama tetangga saya itu kalau misalkan saya nanti mengalami panic attack, tolong saya itu diberikan kesadaran gitu, tolong saya itu diberikan arahan supaya saya itu nggak panik lagi, karena takutnya nanti kalau misalkan saya panik, sayanya terlalu ketakutan gitu ya. Dan akhirnya saya menceritakan itu ke tetangga. Nah, dan akhirnya terjadi beneran ya teman-teman ya, ketika saya mengalami panic attack, saya cerita ke tetangga saya ngomong ke tetangga saya, rasanya saya sudah nggak kuat lagi. Rasanya itu saya itu seperti mau gitu ya, mata sudah belur, jantungnya sudah debar-debar, nafasnya sudah tersengal-sengal. Terus kemudian perasaannya itu sudah kelayangan, sudah sempoyongan, mata belur ya. Mata itu penglihatannya buram-buram, blur-blur, seperti mau pingsan, mau lah pokoknya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah merasakannya seperti itu. Nah, dan akhirnya saya menceritakan ke tetangga saya minta tolong untuk diantarkan ke rumah sakit ya teman-teman ya. Tetapi karena tetangga saya dulu itu pernah saya ceritakan ya teman-teman ya, kalau misalkan saya mengalami panic attack, tolong ditenangkan. Dan akhirnya dia menenangkan saya ya teman-teman ya. Coba masnya ambil air hangat, masnya ambil nasi sedikit, terus kemudian masnya makan gitu. Dan akhirnya saya diambilkan nasi sama tetangga saya itu ya teman-teman ya, diambilkan nasi itu cuma nasi tok ya teman-teman ya, nasi sama air hangat. Saya makan pelan-pelan sambil tetangga saya itu selalu bilangin sama saya, nggak apa-apa itu Dedi, katanya bilang dia seperti itu ya teman-teman ya, itu nggak apa-apa Mas Dedi, itu
Mas Mas Dedi kan dulu pernah cerita sama saya kalau Mas Dedi pernah kena panic attack dan rasanya itu seperti itu. Nah Mas Dedi mau anterin saya ke rumah, Mas Dedi memintakan antarkan ke rumah sakit, nanti Mas Dedi sampai ke rumah sakit nggak terjadi apa-apa, nanti Mas Dedi balik lagi. Jadi percuma ya Mas Dedi. Jadi Mas Dedi tenangin dulu pikirannya di sini sambil makan, sambil nonton TV aja Mas Dedi, kita sambil ngobrol-ngobrol. Nah mereka, karena mereka sudah saya sering bilangin seperti itu, akhirnya mereka mengerti ya teman-temannya. Dan ketika saya mulai makan ya teman-teman ya, ketika saya mulai makan, saya kunyah pelan-pelan, terus kemudian sambil saya pikirkan hal-hal yang positif ya teman-teman ya, saya juga sambil ngomong dalam hati saya ya teman-teman ya, saya kuat, saya ini pasti bisa membaik lagi, ini hanya sensasi yang mampir saja. Saya itu selalu berbicara di hati saya itu seperti itu ya teman-teman ya, saya ini kuat, saya ini hanya terkena gangguan asam lambung GERD, memang disertai dengan kecemasan berlebih. Jadi inilah buktinya dan ini tidak berbahaya. Pasti saya bisa melewatinya kalau saya tuh bisa sudah makan, sudah minum. Dan akhirnya ya tadi, saya sambil makan, saya sambil minum, terus kemudian sambil saya berpikir positif. Setelah beberapa jam kemudian ya teman-teman ya, ada mungkin sekitar 1 jam atau 1 jam lebih, itu mulai mereda lagi ya teman-teman ya, mulai mereda. Terus kemudian ketika sudah mulai mereda ya teman-teman ya, ketika sudah mulai mereda, saya tambah lagi makanannya ya teman-teman ya, makannya saya tambah lagi sambil ngobrol lagi. Dan ketika saya sudah ngobrol, sudah makan, sudah minum, dan akhirnya tenang lagi ya teman-teman ya, pokoknya keringat itu sudah bercucuran ya teman-teman ya, sampai baju itu sudah basah kuyup sekali ya teman-teman ya, kalau ketika sedang mengalami panic attack. Nah mungkin buat teman-teman yang penasaran ya teman-teman ya, apakah saya dulu pernah mengalami yang namanya sensasi seperti mau end, sangat sering sekali ya teman-teman ya. Itu adalah sangat wajar sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan GERD, sudah disertai dengan kecemasan berlebih. Ya itu tadi ya teman-teman ya, pasti identik sekali dengan yang namanya panic attack kalau dia itu belum mentalnya belum kuat ya teman-teman ya. Nah nanti ketika kalian sudah mentalnya itu sudah kuat, kalian itu sudah membuktikan bahwa gangguan asam lambung GERD yang kalian derita itu tidak berbahaya, dan ketika kalian sering mengalami sensasi yang bertubi-tubi tapi kalian tuh nggak apa-apa terus ya teman-teman ya, yang rasanya mau tapi nggak yang rasanya mau pingsan tapi nggak pingsan-pingsan. Tapi nah di situ nanti kalian mentalnya akan kuat sendiri ya teman-teman ya. Ketika mentalnya sudah kuat, nah nanti akan kalian tuh akan cuek dengan sensasi-sensasi yang hadir. Nah jadi seperti itu, ketika kalian sudah cuek dengan sensasi-sensasi yang hadir, sensasi-sensasi itu nanti akan berkurang, dibantu juga dengan terus melakukan pola hidupnya dengan disiplin ya teman-teman ya. Saya yakin pasti teman-teman di sini sudah nonton video-video teman-teman di luar sana yang sudah membaik juga cara melakukan penanganan ini ya teman-teman ya. Cara melakukan pola 3P-nya itu bagaimana, pasti kalian sudah menonton. Nah jadi tinggal kalian laksanakan saja dengan disiplin ya teman-teman ya. Nah itu, nah jadi pengalamannya itu yang saya rasakan seperti itu. Nah cara untuk mengatasinya seperti itu ya teman-teman ya. Ketika saya mengalami panic attack, yang saya lakukan pertama adalah ya pasti bingung ya teman-teman ya, pikiran kita itu bingung. Tapi saya itu selalu mengingat-ingat ya teman-teman ya, ketika saya mengalami panic attack, saya itu yang harus saya lakukan adalah ambil air hangat ya teman-teman ya. Saya itu sempoyongan, mau saya itu matanya buram seperti kelayangan, saya tetap paksa buat jalan, buat ngambil yang namanya air hangat ya teman-teman ya. Air hangat saya ambil, terus kemudian saya ambil nasi juga ya teman-teman ya, saya minum air hangatnya pelan-pelan, terus kemudian saya makan juga pelan-pelan dengan perasaan yang sangat kacau, dengan pikiran yang sangat kacau juga ya teman-teman ya. Saya paksa buat makan, dan akhirnya beberapa menit kemudian saya sudah mulai mereda. Terus kemudian selalu menyemangati dalam hati, selalu memberikan eh, pikiran-pikiran positif ya teman-teman ya, kata-kata positif dalam tubuh kita, bahwa saya ini pasti bisa melewati ini hanya sensasi yang muncul karena saya tadi salah makan. Dan ketika saya salah makan berarti ya menimbulkan sensasi gitu. Nah sensasi ini membuat saya itu panic attack. Nah berarti saya harus menangani panic attacknya itu dengan tidak panik ya teman-teman ya, harus dengan cara kita itu
jangan sampai terlalu panik ya teman-teman ya. Kita ambil air hangat, terus kemudian kita ambil nasi, supaya kita itu mengalihkan perasaan tidak nyamannya itu ya teman-teman ya. Kita makan, kita ambil air hangat, atau kita mendekati orang di sekitar kita ceritakan yang kita rasakan ya teman-teman ya, untuk supaya mereka itu menyemangati kita. Nah, itu yang saya lakukan dulu seperti itu. Dan ketika saya sudah minum, saya sudah makan, perut saya itu sudah terganjal sama makanan ya teman-teman ya, itu sensasinya mulai mereda. Ketika sudah mulai mereda, saya tambah lagi makannya, saya tambah lagi minumnya, dan akhirnya semakin mereda lagi. Dan ketika sudah mereda ya tadi ya teman-teman ya, kita keluar keringat ya teman-teman ya, keringatnya keluar semua, dan akhirnya itu menjadi enteng. Dan yang matanya buram, jantungnya debar-debar, nafasnya sesak, itu akan kembali normal lagi ya teman-teman ya. Nah, itu menurut pengalaman saya dulu seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang di sini pernah mengalami panic attack, atau teman-teman takut kalau misalkan terkena serangan panik ya teman-teman nggak usah takut ya teman-teman ya. Ketika kalian mengalami panic attack, ya itulah yang ilmu yang dapat saya bagikan ya teman-teman ya. Itulah pengalaman yang saya dapat bagikan ke teman-teman semua ya teman-teman ya. Tidak saya lebih-lebihkan, tidak saya kurang-kurangi. Begitulah cara penanganannya saya dulu menangani yang namanya panic attack, perasaan seperti mau itu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman begitulah ceritanya ya teman-teman ya. Nah, akhirnya setelah saya udah tahu kalau itu makanan pantangan, saya catat ya teman-teman ya. Begitupun dengan makanan-makanan yang lainnya juga seperti itu ya teman-teman ya. Ketika saya sudah makan kacang tuh, terkena panic attack saya teman-teman ya, terkena serangan panik saya. Lalu saya tulis itu, kacang menimbulkan sensasi, kacang tidak bisa saya makan lagi. Dan akhirnya begitupun dengan makanan-makanan yang lainnya. Ketika saya konsumsi, saya mengalami kambuh lagi. Tapi saya catat semua, dan akhirnya semua makanan yang menimbulkan sensasi itu saya hindari semua sampai lama sekali ya teman-teman ya. Dan ketika saya sudah mulai kuat, mental saya sudah mulai kuat, saya mendengar berita-berita di buruk, saya sudah mulai kuat mentalnya, dan akhirnya saya mencoba untuk makan makanan pantangan, dan akhirnya bisa ya teman-teman ya. Nah, saya bisa ya teman-teman ya, kalian juga pasti bisa. Nah, jadi semangatlah untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi buat teman-teman di sini jangan takut, jangan panik ya teman-teman ya. Saya doakan supaya teman-teman itu cepat diberikan kesembuhan dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Saya akhiri videonya. Saya doakan supaya teman-teman itu cepat membaik ya teman-teman ya. Doakan saya juga supaya selalu sehat, bisa selalu memotivasi kalian juga ya teman-teman ya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.